saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami sungguh bersyukur oleh karena kekuatan Roh Kudus kami boleh berjumpa kembali untuk mendalami firman. Kiranya di dalam otoritas kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan terlebih adalah kami lakukan itu dalam kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara, pada Rabu yang lalu sudah saya menjelaskan bahwa ada satu persaingan yang ekstrim, persaingan yang ekstrim antara 10 suku Israel di utara yang berpusat di Samaria dengan 2 suku di selatan yang berpusat di Yerusalem. Ini adalah sebuah peninggalan permusuhan yang panjang dari zaman Rehabiam di selatan dan Yerobiam di utara, kurang lebih tahun 900-an sebelum Masehi, sesudah Raja Salomo wafat. Raja utara dan selatan silih berganti, dan permusuhannya tidak pernah berhenti sampai Tuhan Yesus datang ke dunia dan juga mulai pelayanannya. Dan sehingga dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, kita melihat satu pernyataan yang sangat ekstrim, bahwa kami orang Samaria beribadah di atas Gunung Gerisim ini, dan engkau mengatakan Yerusalem sebagai satu pusat penyembahan. Dan Tuhan Yesus memberikan satu pemahaman baru bahwa akan datang waktunya nanti orang tidak beribadah di Gunung Gerisim ataupun di Yerusalem, tetapi penyembah-penyembah akan datang adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara, rentangan waktu permusuhan sesudah Salomo wafat sampai Tuhan Yesus itu ada kurang lebih hampir 1000 tahun, 900-an tahun, hampir 1 milenium kurang lebih. Sehingga kita di sini melihat ada pernyataan-pernyataan yang sangat kuat, yang perlu kita pelajari secara rohani sejarah ini. Saudara, Israel Utara sudah berasimilasi dengan bangsa-bangsa asing, baik dalam kultur budaya ataupun juga di dalam ritual penyembahan. Sehingga Israel Utara ini, karena mereka sudah berasimilasi dari segi perkawinan campur dan juga asimilasi dari segi rohani, sehingga akhirnya Israel Utara tidak mempertahankan kemurnian pengajaran Tuhan. Jadi ajarannya sudah campur aduk. Tetapi Israel Selatan, yaitu 2 suku, mereka mempertahankan ajaran yang murni dari seluruh Taurat, atau pengajaran-pengajaran firman Tuhan, Pentateuch, dan juga pengajaran-pengajaran yang lain dengan penuh kemurnian. Cuma catatannya bahwa Israel Selatan ini tidak sungguh-sungguh melakukan. Bahkan mereka ini sudah tidak ada ketertarikan dengan hal-hal yang rohani. Mereka sudah membelakangi Tuhan. Betul, mempertahankan asas pengajaran yang murni dari Taurat, cuma apinya redup. Tidak ada ketertarikan kepada hal-hal rohani, kepada ajaran Tuhan. Nah, itu dibuktikan dari
kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi ini adalah kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Dan rentangan waktu dari kitab Maleakhi ini ke zaman Masehi itu kurang lebih sekitar 400 tahun yang disebut dengan masa kelam rohani atau masa kegelapan rohani. Jadi cukup panjang, 4 abad kurang lebih. Nah, saudara, bagaimana kondisi rohani Israel pada waktu itu, khususnya yang bagian selatan? Jadi benar-benar saya katakan lagi, mereka memelihara asas pengajaran yang murni dari Torah. Cuma apinya itu tidak ada, redup, dan sangat tidak ada ketertarikan dengan hal rohani. Nah, buktinya di mana? Ini catatan dalam kitab Maleakhi, ya, kitab terakhir di dalam Perjanjian Lama. Kita membaca kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Ya, Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14 maksud saya, ya. Demikian bunyi firman Tuhan, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Tuh, ini pernyataan saudara sangat ngeri secara rohani. Ya, bahwa Israel, ya, atau Yehuda bagian selatan mengatakan adalah sia-sia, mengatakan sia-sia ibadah. Apa untungnya kita menjaga, ya, melakukan sesuatu terhadap dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi ini cukup pernyataan yang sangat ringkas tapi jelas. Itu kurang lebih 400 terus berjalan, ya. Sebagian besar umat ini tidak peduli tentang Tuhan, tidak peduli tentang ibadah, tidak peduli dengan hal rohani. Jadi kehidupan ini suam, saudara-saudara. Sampai Tuhan Yesus datang ke dunia dan juga mulai satu pelayanan. Sehingga baik utara maupun selatan sudah betul-betul dalam kerusakan rohani. Lebih parah di utara. Nah, saudara, peruncingan ataupun permusuhan utara dan selatan belum bisa diselesaikan, ya. Jadi utara ekstrim masih bangga dengan urusan masalah ritual, itu tempat ibadah di atas gunung Gerizim. Selatan juga bangga ekstrim dengan Bait Allah yang ada di Yerusalem. Sehingga, ya, kebanggaan mereka itu bukan ke Tuhan tapi ke gedung ataupun tempat. Nah, ini yang dibenahi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita sudah jelas pada Rabu yang lalu bahwa akan datang penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita sudah mengerti apa artinya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ya. Kebenaran itulah Yesus Kristus dan juga kebenaran itulah firman Tuhan. Atas dasar firman Tuhan kita ada pengertian sehingga pada akhirnya di dalam nama Yesus kita tahu yang namanya penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Nah, walaupun Tuhan Yesus menyingkapkan bahwa sepertinya tidak orang beribadah di atas gunung Gerizim, di bait suci yang dibangun, yang dikomando oleh Sanballat pada waktu itu dan juga di selatan, bukan berarti Tuhan Yesus tidak memposisikan tempat ibadah itu tidak penting. Nah, ini yang harus kita pelajari pada hari ini supaya kita yang keliru. Kau menyembah Allah dalam roh kebenaran, berarti tempat tidak penting, lokasi tidak penting, ya, gedung tidak penting. Tetapi Tuhan Yesus, walaupun demikian pernyataannya, kalau kita pelajari di dalam kitab Injil, bahwa Tuhan Yesus menaruh perhatian dan memposisikan tempat ibadah itu juga penting. Nah, cuma dia membereskan bahwa tempat ibadah bukan tujuan ibadah.
tempat ibadah, lokasi ibadah bukan kiblat kita ibadah. Kiblat ibadah kita ialah kepada Allah, bukan pada gedung, bukan pada tempat. Ya, jadi Yesus membenarkan hal ini supaya posisi kita untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu jelas, ya, bukan terikat oleh tempat ibadah, gedung, dan juga pada lokasi. Nah, walaupun demikian, kita akan belajar meneruskan saat ini bahwa Tuhan Yesus bukan berarti meremehkan tentang tempat dan lokasi, tidak. Ya, buktinya apa? Nah, ini yang kita akan lihat pada hari ini. Buktinya bahwa pada waktu Tuhan Yesus ada di atas muka bumi, dia pernah melakukan sesuatu yang sangat ekstrim di Bait Allah, yaitu dengan judul Yesus menyucikan Bait Allah. Ini dicatat oleh Injil Sinoptik dan juga Yohanes. Ya, jadi seluruh kitab Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mencatat akan hidup ini. Berarti menandakan ini sangat penting, saudara-saudara. Nah, kita buka aja dalam kitab Matius pasal yang ke-21, di mana Tuhan Yesus meluruskan bahwa fungsi pada Bait Allah itu karena sebelumnya itu sudah salah dipergunakan. Kenapa? Mereka salah mempergunakan bait suci atau Bait Allah yang mestinya untuk ibadah digunakan untuk berjual beli. Karena memang itu saya katakan bahwa walaupun mereka memelihara ajaran yang murni dari Taurat, namun semangat rohaninya sudah tidak ada. Bangsa ini sudah membelakangi Tuhan. Tidak lagi ada simpati ataupun ketertarikan dengan hal rohani. Nah, ini yang perlu kita waspadai, saudara, dosa ini. Jadi kita mungkin punya gedung yang megah, tapi rohani kita medium. Kita punya gedung yang megah, tapi ketertarikan hal rohani ibadah tidak ada. Nah, itu percuma aja. Nah, jadi makanya di sini ada pernyataan Tuhan Yesus dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat 12 dan 13, ya, 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun." Ya, jadi lihat di sini reaksi Yesus yang sangat ekstrim karena kasihnya, kecintaannya, ya, kepada Bait Allah. Ya, jadi Bait Allah waktu itu sudah salah fungsi. Yang mesti dipakai untuk ibadah, dipakai untuk berjualan, saudara. Ini ayat ini menunjukkan Yesus concern. Yesus memperhatikan tentang yang namanya bangunan Bait Allah, yang namanya lokasi tempat ibadah. Sekalipun Yesus mengatakan, nanti datang penyembah-penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, tidak menyembah di atas gunung Gerizim, tidak lagi di Yerusalem, bukan berarti Bait Allah itu tidak penting. Bukan berarti lokasi bangunan itu tidak penting. Yesus di sini sangat luar biasa, ya, menyatakan kasihnya dalam bentuk di mana dia harus menjungkir balikkan meja-meja pedagang dan harus digunakan kembali pada fungsinya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, yang kedua itu yang pertama. Ya, kita perhatikan dalam kitab Injil. Di dalam Injil Matius juga pasal yang ke-26, pasal 26. Ini ada pernyataan firman Tuhan yang sangat juga memberkati, saudara. Ayat yang ke-55, ya, 55. Jadi setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, terus datang prajurit Romawi menangkapnya, dan itu terjadi percakapan sampai pada ayat yang 55 dikatakan demikian, ya. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di Bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Lihat, tiap-tiap hari.
Jadi Tuhan Yesus yang tadi mengatakan orang tidak lagi menyembah di atas Gunung Gerizim ataupun Yerusalem, tetapi saudara, Yesus memusatkan pelayanannya juga tersentral dari Bait Allah. Tiap-tiap hari aku berada di Bait Allah, ya, tapi engkau tidak menangkap aku. Yesus juga membacakan sebuah nubuatan dalam kitab Yesaya, itu di Bait Allah. Jadi Yesus menjadikan Bait Allah itu sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam melakukan sebuah pelayanan. Itu sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus mengabaikan tempat ibadah, ya, ataupun lokasi ibadah. Nah, saudara, di sini kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus tetap menghargai akan bait suci atau bait Allah yang dibangun. Tetapi bait suci atau bait Allah atau tempat untuk beribadah ini, saudara, sebagai sarana untuk apa? Bait suci, bait Allah itu adalah sarana untuk beribadah, menyembah Tuhan, dan sarana untuk melakukan sebuah pelayanan. Ya, mungkin itu yang kita temukan dalam Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Baru, mungkin bait Allah itu sekarang bernama gereja, gedung gereja. Nah, kalau kita lihat juga sejarah penginjilan, ada umat Kristen di Yerusalem, berarti ada tempat beribadah di Yerusalem. Kemungkinan besar itu adalah Bait Allah. Tapi dalam selanjutnya penyebaran Injil, sehingga terbentuklah jemaat Roma, jemaat Korintus, jemaat Galatia, jemaat Efesus, Filipi, Kolose. Saudara, berarti di Roma ada tempat untuk ibadah. Di Korintus ada tempat ibadah. Galatia, Efesus yang namanya ya dikenal dengan gedung gereja, tempat untuk berkumpul umat, beribadah kepada Tuhan, dan juga melakukan satu pelayanan kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh salah konsep. Kalau memang tidak lagi Yerusalem di Gerizim menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, berarti gedung tidak penting. Tetapi dia dalam batas sebagai sarana untuk melakukan sebuah kegiatan rohani, ibadah dan pelayanan. Karena itulah kita harus juga mengerti yang digembalakan bukan hanya jiwa-jiwa ataupun orang-orangnya. Yang perlu juga digembalakan adalah infrastrukturnya. Jadi bangunan gedung gereja, entah mungkin masih ada di rumah atau mungkin di ruko, bangunan semi permanen, yang permanen ya gedung yang megah. Saudara, kita bersyukur ya, kita tidak mengkultuskan akan gedung, tapi gedung itu harus dipelihara, di-maintain, digembalakan, ya, harus bersih tempat ibadah, ya, dan juga sampai ke kamar mandinya, dan juga sarana melayani. Mungkin ada gereja diberi perlengkapan yang lain seperti mobil, itu digembalakan juga semuanya, karena itu adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Jadi segala yang Tuhan berikan secara fisik itu juga harus diperhatikan dengan baik, karena itu merupakan juga manifestasi iman kita, tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Karena kita harus bertanggung jawab segala berkat itu dari Dia, di dalam Dia, untuk Dia, demi kemuliaannya. Jadi supaya kita jangan sampai meremehkan ibadah di gedung gereja atau di baitnya Tuhan. Jadi kita akan beribadah, saudara. Ada kitab Mazmur pasal 150 menjawab. Jadi supaya kita tahu pengajaran firman Tuhan, kita tidak mengabaikan yang namanya gedung, tempat di mana kita beribadah, ya. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 150 ayat yang pertama.
Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Nah, tempat kudusnya ini berarti adalah itu bait suci, bait Allah. Sekarang ini gedung gereja di mana kita berkumpul. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Nah, jadi kita memuji karena Allah itu roh dan kebenaran, tidak dibatasi di gedung gereja. Artinya kapan saja, di mana saja kita ada, kita selalu dalam sebuah relasi penyembahan kepada Tuhan, ya tidak dibatasi kiblatnya ke timur atau ke barat, ke selatan, utara, itu tidak menjadi masalah. Dan juga dimanapun kita ada, kita boleh menyembah dan memuji Allah dalam roh dan kebenaran. Tetapi ada memang pengajaran Tuhan supaya kita sebagai umat yang percaya ada sebuah perkumpulan, yaitu ada di mana kita berada di gedung gereja atau di bait Tuhan untuk memuji-muji Allah, menyembah Allah dan melayani Tuhan. Ya, jadi saya yakin dan percaya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bagian kedua ini menekankan sekalipun Yesus mengatakan orang tidak lagi menyembah di Gunung Gerizim dan di Yerusalem, bukan berarti Tuhan Yesus mengabaikan yang namanya gedung atau tempat untuk melakukan ritual penyembahan kepada Tuhan, ya, bahwa seluruh sarana yang Tuhan beri memuliakan Tuhan, ya, dan hanya itu adalah menjadi satu hal yang harus kita jaga, kita rawat. Muliakanlah Tuhan karena segala sesuatu dari Dia, di dalam Dia, untuk kemuliaan-Nya. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih pada hari ini kami belajar kembali untuk memahami sesuatu yang sangat penting supaya kami jangan salah pengertian. Kalaupun Tuhan mengajarkan orang tak menyembah lagi di atas Gunung Gerizim ataupun Yerusalem, menyembah dalam roh dan kebenaran, tetapi Engkau Tuhan Yesus menaruh perhatian yang luar biasa. Kami telah melihat akan pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Engkau meluruskan atau melakukan sebuah pembaharuan bagaimana kami harus mengerti untuk beribadah kepada Tuhan di tempatnya yang kudus, itu di baitnya yang suci. Terima kasih, dan biarlah kami juga telah dimerdekakan dalam Yesus Kristus. Kami tidak dibatasi ibadah cuma di gedung gereja. Kami beribadah kapan saja, di mana saja. Kami melakukan sebuah relasi hubungan dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.